Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, masih berjumpa dengan mata pelajaran matematika bersama Bapak Edi Rohmat. Oke, untuk matematika hari ini, untuk matematika kelas 7. Kemudian materinya masih di bab 1, yaitu materi tentang bilangan ya. Yang sebelum pertemuan kemarinnya itu kita materinya tentang bilangan bulat ya, tentang ada operasi bilangan bulat, kemudian sifat-sifat bilangan bulat. Nah, untuk hari ini, materi hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan ya. Jadi nanti di bilangan pecahan ini kita akan mempelajari tentang perkalian pecahannya, penjumlahan pecahannya, kemudian membandingkan pecahan, kemudian bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan desimal, kemudian ada pecahan persen. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke pembahasan materi untuk hari ini ya. Oke ya, hari ini kita masuk ke dalam materi bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan, sebenarnya kalian sudah mempelajari materi bilangan pecahan ini dari sekolah dasar ya, dari SD. Nah, di sini mengenal bilangan pecahan atau pengertian bilangan pecahan ya. Nah, di sini bila pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari suatu yang utuh, maka bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A per B ya. Dengan A dan B itu bilangan bulat, jadi di mana A-nya disebut pembilang dan B-nya disebut penyebut ya. Jadi intinya, jadi kalau bilangan pecahan itu yang atas ini ya, yang atas ini adalah pembilang, kemudian yang bawah ini adalah penyebut. Kemudian jika dinyatakan dalam gambar ya, ini ada sebuah gambar lingkaran, kemudian gambar lingkaran ini dibagi 4 bagian ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini diarsir 2 bagian. Maka dalam pecahan itu ditulisnya menjadi 2/4. Jadi 2 bagian dari 4 bagian ya. Jadi ini ditulisnya 2/4. Kemudian kita lanjut ke pecahan senilai ya, pecahan senilai. Nah, di sini ada sebuah gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 itu menunjukkan pecahannya itu 1/4. Kemudian pecahan kedua itu menunjukkan 2/8. Dan yang ketiga ini adalah 3/12. Nah, apakah pecahan-pecahan tersebut merupakan pecahan senilai? Nah, kita lihat ya. Pecahan senilai itu adalah jika disederhanakan maka nilainya akan sama, angka-angkanya akan sama. Nah, itu yang disebut dengan senilai. Nah, di sini 2/8 apakah senilai dengan 1/4? Maka kita lihat 2 sama 8 ini masih bisa disederhanakan enggak? Masih ya. Karena 2 ini bilangan genap dan 8 bilangan genap, maka kita bagikan 2 ya, dua-duanya. 2 dibagi 2 adalah hasilnya 1 dan 8 dibagi 2 adalah 4. Maka 2/8 ini adalah senilai ya dengan 1/4. Apakah 3/12 ini senilai dengan 1/4? Nah, kita lihat 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. Maka 1/4, 2/8 dan 3/12 itu adalah nilainya mempunyai nilai yang sama atau pecahan senilai ya. Jadi nilainya itu 1/4 ya. Atau jika kalian pengen cara yang lain, bisa memakai dengan cara ditranslate ke pecahan desimal ya. Nanti kita pecahan desimal materinya akan materi yang nanti mendatang ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Nah, untuk menyederhanakan pecahan itu caranya hampir mirip ya, hampir mirip dengan tadi mencari pecahan yang senilai. Nah, di sini ada contoh 32/48 ya. Nah, di sini kita lihat dalam menyederhanakan sembarang pecahan
itu dimana faktor persekutuan terbesar PB-nya itu dari PQ ya. Jadi kita harus cari yang duanya ini ya, 2 atau 8-nya ini. Nah, untuk mencari PB dari bilangan 32 dan 48 kita bisa cari memakai sistem tabel ya. Pakai cara tabel. Nah, kita pakai cara tabel. Nah, di sini mungkin kalian pas waktu SD udah belajar ya, sudah mempelajari tentang FPB memakai sistem tabel ini ya. Jadi di sini 32 ya, bukan 38. Dan 48 ya. Nah, di sini kita harus cari apa dengan pembaginya itu adalah bilangan prima ya. Nah, bilangan prima paling kecil kita bagi 2 dulu ya, bagi 2. Kemudian jika ini dibagi 2 menjadi 16 ya. Dan ini dibagi 2 menjadi 24. Kita tandain jika yang 2 ini bisa membagi 2-nya, maka ini nanti untuk FPB-nya ya. Nah, ini bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, kita bagi 2 lagi. Ini menjadi 8 dan yang ini menjadi 12. Kemudian ini karena bisa ngebagi 2, kita tandain ya untuk FPB. Kita bagi 2 lagi, maka ini menjadi 4 dan ini menjadi 6 ya. Karena masih bisa ngebagi 2, kita tulis lagi apa, tandain. Oke, kita panjangin tabelnya. Kita bagi 2 lagi ya. Ini menjadi 2 dan yang ini menjadi 3. Kita tandain lagi. Apakah masih bisa dibagi 2 lagi? Dan yang ini menjadi 1 dan yang ini tidak bisa ya. Nah, maka ini tidak ditandai ya. Kenapa tidak ditandai? Karena yang 3 tidak bisa dibagi 2. Ini kalau untuk mencari KPK ya, mencari kelipatan terkecil, maka ini dikalikan semua. Tapi untuk FPB yang dikalikannya yang ditandain aja ya, yang bisa membagi kedua ini. Maka ini kita tinggal kalikan yang ditandai, berarti 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Maka FPB nya itu adalah 16 ya. Jadi 32 per 48, yang ini dibagi 16 dan yang ini dibagi 16. Jadi hasilnya adalah 2 per 3 ya. Nah, jadi dari mana 16? Dari sini 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, jadi 32 per 48 itu mempunyai FPB nya itu adalah 16 ya. Pembagi keduanya itu adalah 16 FPB nya. Maka pecahan paling sederhananya itu adalah 2 per 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini membandingkan sebuah pecahan ya. Membandingkan sebuah pecahan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya ya. Nah, kalau untuk ini 4 per 5 dan 2 per 5 ini penyebutnya udah sama ya. Maka kita bandingkan pembilangnya. Nah, ini 4 lebih besar dari 2 ya. Nah, maka ini 4 per 5 lebih besar dari 2 per 5. Karena apa? Karena 4-nya itu lebih besar dari 2 ya. Ini bisa langsung dibandingkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, yang ini
ya, 2/5 sama 4/5. Nah, kita lihat penyebutnya udah sama, maka kita lihat ininya pembilangnya lebih besaran yang mana. Ternyata 2 lebih kecil dari 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini misalkan di sini, nah kalian untuk cara yang paling cepat ya Bapak, kalau di sini harus mencari KPK 7 dan 5 ya. Nah, kalau Bapak nyaraninnya langsung aja dikali silang ya, supaya cepat kalian mengerjakan soal itu adalah dengan dikali silang. Misalkan 4/7 itu lebih besar atau lebih kecil ya, titik-titik di sini. 3/5. Kita tinggal kalikan aja. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 itu adalah 20. 7 kali 3 berapa? 21 ya. Kalikan, silangkan. 7 kalikan ke 3, 5 kalikan ke 4. 5 dikali 4 itu 20, 7 dikalikan 3 itu 21. Nah, maka ini 20 dan 21 lebih besaran yang mana? Ternyata lebih besar 21. Maka 4/7 itu lebih kecil dari 3/5 ya. Langsung aja kalikan. 5 kali 4 20, 7 kali 3 21. Oke, untuk materi selanjutnya kita mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, hal yang pertama adalah dengan apa? Dengan menyamakan penyebutnya ya. Dengan menyamakan penyebutnya. Nah, di sini lihat pembilangnya itu 1, 3, 2, 5. Maka kita cari KPK-nya ya. Cari KPK dari ini 4, 8, 3, 6 ya. Cari KPK-nya dari 4, 8, 3, 6. Ternyata di sini udah dapat nih KPK-nya itu adalah 48. Maka di sini 48 dibagikan 4 kalikan 1 adalah 12 ya. 48 dibagi 4 hasilnya 12. 12 dikalikan ke pembilangnya adalah 12. Kemudian yang ini yang kedua, 48 dibagikan 8 hasilnya 6 ya. 6 dikalikan ke pembilangnya yaitu 3. 3 kali 6 18. Kemudian yang ini 48 dibagikan 3 itu hasilnya 16 ya. 16 dikalikan 2 hasil 2. Kemudian ini 48 dibagikan 6 hasilnya berapa? Hasilnya 8. 8 dikalikan 5 hasilnya 40 ya. Oke, jadi untuk mengurutkan bilangan pecahan, kalian harus mencari dulu KPK dari penyebutnya ya. KPK dari penyebutnya. Oke, untuk tugas hari ini, nah di sini kalian tinggal cari pecahan senilai ya. Untuk mencari pecahan senilai, maka caranya dengan pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2. Jika pembilangnya dikalikan 3, maka penyebutnya dikalikan 3 ya. Bapak minta untuk yang nomor 1 itu yang poin A, B, dan C, dari setiap poin yang dari A Bapak minta itu 3 ya, 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Kemudian 3 pecahan yang senilai dengan 2/5 ya, masing-masing 3 pecahan ya. Kemudian yang nomor 2 seperti cara yang Bapak jelaskan tadi ya, kalian tinggal, kalau yang ini penyebutnya, kalau yang ini udah sama ya, kalian tinggal membandingkan lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Untuk yang masih berbeda ya penyebutnya, bisa kalian langsung kalikan silang ya. Yang penyebut ini dikalikan ke pembilang yang pecahan yang 1 ya. Penyebut yang pecahan 1 bisa dikalikan ke pembilang pecahan yang kedua ya. Oke, sekian dari Bapak. Jika masih belum jelas, silahkan tanyakan Bapak ya. Seperti
seperti biasa jawaban langsung dikirim ke nomor Bapak. Oke, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.